Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Devi Rahmiati, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah konsep dasar IPA SD dan Lab, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai listrik dan kemagnetan serta implikasinya dalam pembelajaran IPA di SD. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Hevi Agnes Setia dengan NPM 2050621. Yang kedua ada Lutfiah Nur Fatimah Zahra dengan NPM 2050642. Lalu ada saya, Nindi Noviani, dengan NPM 20506.007. Lalu ada Rindiani Hayati dengan NPM 2050640. Dan yang terakhir ada Sri Hajar Maulina dengan NPM 2050636. Pertama, yaitu definisi listrik. Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Semua atom memiliki partikel yang disebut elektron, terletak pada orbitnya mengelilingi proton. Atom yang paling sederhana adalah atom hidrogen atau atom air, yaitu hanya mempunyai satu elektron yang mengelilingi satu proton. Sejarah penemuan listrik dan perkembangannya. Kira-kira 600 tahun sebelum Masehi, seorang filosof Yunani bernama Thales memiliki sebuah batu ambar yang tidak mengkilap. Dalam upaya menjadikan batu tersebut mengkilap, ia menggosokkan batu ambar pada kain bajunya. Ternyata, batu tersebut dapat menarik serbuk kayu yang halus. Pada tahun 1600 setelah Masehi, seorang dokter berkebangsaan Inggris bernama William Gilbert menemukan fenomena yang sama pada gelas, belerang, ebonit, dan damar. Oleh Gilbert, kekuatan yang ditimbulkan benda ketika digosok dinamakan kekuatan elektron. Dari kata elektron, orang Belanda menerjemahkan elektrisit, dan bahasa Indonesia menerjemahkannya menjadi listrik. Kemampuan listrik untuk menggerakkan muatan dari suatu tempat ke tempat lain dinamakan potensial listrik atau dinotasikan dengan huruf V. Bila hambatan dinotasikan dengan huruf R, dan arus listrik dinotasikan dengan huruf I. Maka diperoleh hubungan antara ketiganya. Untuk menghormati para ilmuwan, maka I dinyatakan dengan satuan ampere, V dengan satuan volt, dan R dengan satuan ohm. Hukum Ohm sangat sederhana dan peranannya sangat penting dalam kelistrikan dan elektronika, karena elektron dapat langsung diprediksi dengan menggunakan hukum Ohm. Selanjutnya ada listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Contohnya, ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut, penggaris tersebut menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut kita menjadi bermuatan positif. Pelepasan muatan saat menggosokkan kedua bahan tersebut membuat bahan-bahan dialiri atau bermuatan listrik. Selanjutnya, hukum Coulomb untuk muatan listrik. Hukum Coulomb adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Hukum Coulomb ini ditemukan oleh seorang fisikiawan yang berasal dari Prancis, yaitu Charles Coulomb, yang mengatakan bahwa gaya listrik merupakan tarikan atau tolakan. Pada teorinya, ia menyebutkan bahwa gaya antara muatan bekerja pada garis yang menghubungkan keduanya dengan besaran yang berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Semakin jauh jarak antara muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya Coulomb semakin besar. Selanjutnya ada konduktor dan isolator. Konduktor adalah suatu bahan atau zat yang bisa menghantarkan panas dan arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat, maupun gas, di mana peristiwa ini dikarenakan oleh benda atau zat itu memiliki suatu sifat yang konduktif.
Jadi, dalam mengenai proses berlangsungnya konduktor ini, kita dapat mengamatinya pada kawat tembaga, di mana jika semakin tebal kawat tembaga tersebut, maka akan semakin rendah resistensi tembaganya, di mana besarnya resistensi pada tembaga tersebut berbanding terbalik dengan besar luas pada penampangnya. Seperti kawat tembaga yang panjang memiliki ketahanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawat tembaga yang pendek. Lalu, isolator. Isolator adalah suatu jenis bahan atau zat yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas dengan baik dan tidak bisa dialiri listrik. Isolator umumnya dikenal dengan sebutan sebagai penghambat aliran listrik. Selain itu, bahan isolator ini dapat dimanfaatkan untuk memisahkan konduktor tanpa harus mengeluarkan arus listrik dan dapat dijadikan sebagai penopang beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Nur Fatimah Zahra dengan NPM 2050642. Di sini saya akan membahas mengenai listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis adalah muat listrik dibagi dengan waktu. Dengan satuan, muatan listrik adalah kolom dan satuan waktu adalah detik. Kuat arus pada rangkaian bercabang sama dengan kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Sedangkan pada rangkaian seri, kuat arus tetap sama di setiap ujung hambatan. Sebaliknya, tegangan berbeda pada hambatan. Pada rangkaian seri tegangan sangat tergantung pada hambatan. Tetapi, pada rangkaian bercabang, tegangan tidak berpengaruh pada hambatan, karena semua ini telah dikemukakan oleh hukum Kirchhoff yang berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Selanjutnya adalah magnet. Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet ini berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetositos yang berarti magnesian. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani. Pada saat ini, suatu magnet adalah suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet. Materi tersebut bisa berwujud magnet tetap dan juga magnet tidak tetap. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Meskipun magnet dipotong-potong, namun magnet tetap memiliki dua kutub. Satuan intensitas magnet menurut sistem metrik pada satuan internasional adalah Tesla dan satuan internasional unit untuk total flux magnetik adalah Weber. 1 Weber atau meter persegi sama dengan 1 Tesla yang akan mempengaruhi 1 meter persegi. Selanjutnya, sejarah penemuan medan magnet. Terpisah dari penemuan-penemuan mengenai kelistrikan, di suatu tempat ditemukan adanya sebuah logam yang dapat menarik serbuk besi. Untuk mengenang tempat ditemukannya, logam tersebut dinamakan magnet. Orang Qian telah mengenal benda itu jauh sebelum mereka menggunakannya sebagai jarum kompas. Bahkan, dapat menyembuhkan penyakit sejak 2000 tahun sebelum Masehi. William Gilbert yang menemukan adanya elektron meneliti kembali mengenai magnet. Penelitiannya sangat berpengaruh hingga pada saat ini. Listrik dan magnet selama berabad-abad dianggap sebagai dua fenomena alam yang terpisah dan seolah-olah tidak ada hubungannya. Baik, sekian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu jenis-jenis magnet. Nah, jenis-jenis magnet ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada magnet tetap. Magnet tetap adalah magnet yang tidak memerlukan tenaga atau bantuan dari luar untuk menghasilkan daya magnet. Nah, jenis-jenis magnet tetap ini seperti neodymium magnet, samarium cobalt magnet, keramik magnet, plastik magnet, dan alnico magnet. Selanjutnya ada jenis magnet tidak tetap atau remanen. Magnet tidak tetap ini tergantung pada medan listrik untuk menghasilkan medan magnet. Contohnya seperti elektromagnet. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jenis magnet buatan. Magnet buatan ini meliputi hampir seluruh magnet pada saat ini. Bentuk magnet buatan ini biasanya berbentuk magnet U, magnet ladam, magnet batang, magnet lingkaran, serta magnet jarum atau kompas. Kita bisa lihat contoh gambarnya pada gambar di samping. Baik, selanjutnya ada cara membuat magnet. Nah, yang pertama ada dengan cara menggosok.
Besi yang semula tidak bersifat magnet dapat dijadikan magnet. Caranya, besi digosok dengan salah satu ujung magnet yang tetap. Nah, selanjutnya juga ada dengan cara alus listrik. Besi yang berujung A dan B dililiti kawat beralus listrik. Nah, kemudian kutub magnet yang terbentuk bergantung pada arah arus ujung kumparan. Jika arah arus berlawanan jarum jam, maka ujung besi tersebut menjadi kutub utara. Sebaliknya, jika arah arus searah putaran jarum jam, maka ujung besi tersebut terbentuk kutub selatan. Baik, selanjutnya yaitu hubungan kelistrikan dan kemagnetan. Nah, kelistrikan dan kemagnetan adalah suatu fenomena alam yang memiliki satu keterkaitan dengan yang lainnya. Hal ini dibuktikan oleh seorang fisikawan yang berasal dari Inggris yang bernama James Clerk Maxwell. Nah, kita bisa lihat beliau pada gambar di samping. James Clerk Maxwell ini memberikan kontribusinya dalam bentuk teori yang mampu menerangkan fenomena listrik magnet menjadi satu kesatuan. Nah, usulan yang dikemukakan oleh Maxwell ini yaitu bahwa jika medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik, maka hal ini sebaliknya boleh jadi dapat terjadi. Nah, dengan demikian Maxwell mengusulkan bahwa medan listrik yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan atau menginduksi medan magnet. Nah, usulan Maxwell ini kemudian menjadi hukum ketiga yang menghubungkan antara kelistrikan dan kemagnetan. Prinsip ketiga ini dikemukakan oleh Maxwell pada dasarnya merupakan hukum perkembangan dari rumusan hukum Ampere. Oleh karena itu, prinsip ini dikenal dengan nama hukum Ampere-Maxwell. Nah, kemudian menurut Maxwell ini listrik dan magnet sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Keduanya saling berkaitan erat dalam arti listrik dapat diubah menjadi medan magnet dan sebaliknya, magnet dibangkitkan oleh magnet. Maxwell ini berusaha untuk merumuskan keterkaitannya kemudian dengan bahasa yang matematis yang begitu sederhananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Syajar Maulina akan menjelaskan materi tentang implikasi listrik dan kemagnetan. Yang pertama ada bel listrik, mikrofon, saklar, pintu kulkas, telepon kabel, pengeras suara, kompas, dinamo sepeda, dan alat pengangkat besi. Lalu slide selanjutnya ada implikasi listrik dan kemagnetan di SD. Implikasi terhadap proses belajar mengajar. Identifikasi model mental siswa yang beragam membuat keterampilan guru dalam mengelompokkannya sebagai pijakan proses fasilitas. Oleh karena itu, suasana yang dinamis di dalam kelas memerlukan penanganan yang baik agar siswa dapat merasakan keberartian konsep awal yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada implikasi terhadap pelatihan guru. Agar mereka memiliki kemampuan mengaplikasikan ide-ide, konstruktivitas pada siswa, dan karenanya guru perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman mengajar berbasis pendekatan konstruktivis. Guru yang menjadi model dalam penelitian ini. Lalu yang selanjutnya ada implikasi bagi penelitian berkaitan dengan penggunaan pendekatan konstruktivis pada kelas normal untuk mengetahui batas-batas yang memungkinkan bagi aplikasi pembelajaran berbasis konstruktivis. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah listrik itu sangat dibutuhkan pada zaman modern saat ini karena sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia ingin sesuatu yang lebih praktis dan cepat. Oleh karena itu, para ilmuwan berusaha untuk menemukan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Alat tersebut sebagian besar menggunakan energi listrik. Energi listrik ini sangat fleksibel dan dapat dirubah ke bentuk energi lainnya seperti energi mekanik, energi panas, energi bunyi, energi kimia, dan energi gerak.
Sulit dibayangkan bagaimana dunia ini jika hingga pada saat ini manusia tidak dapat memanfaatkan listrik. Dapat diuraikan beberapa bahan ajar di kemudian hari. Yang pertama itu ada fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita sebenarnya memiliki rahasia yang dapat diungkapkan dan hasilnya akan berguna bagi kehidupan. Kedua, ada arus listrik timbul karena adanya perpindahan muatan dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Lalu ada kelistrikan dan kemagnetan merupakan dua fenomena alam yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan listrik, suatu benda dapat dijadikan magnet dan sebaliknya, dengan bantuan magnet, energi listrik bisa dibangkitkan. Dan yang terakhir ada hubungan listrik dan magnet dirumuskan oleh Maxwell dengan metode integral dan diferensial. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.